Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah harapan di tengah dunia yang hancur. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Roma pasal 15 ayat 13 terjemahan baru 2 yang berbunyi demikian. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ketika keadaan memburuk, banyak nasihat dari luar yang menyuruh kita untuk tetap berpikir positif atau berusaha optimis. Namun, ada kalanya masalah yang kita hadapi terlalu berat sehingga sekedar memeras pikiran agar tetap positif rasanya mustahil dan menguras tenaga. Di tengah dunia yang seringkali mengecewakan ini, kita membutuhkan sumber harapan yang jauh lebih besar dan lebih nyata daripada sekedar kekuatan mental kita sendiri. Ayat ini adalah doa berkat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Roma. Ada satu hal yang sangat melegakan dari ayat ini. Paulus menyebut Allah sebagai sumber pengharapan. Ini berarti harapan bukanlah sesuatu yang harus kita produksi atau ciptakan sendiri. Selain itu, kata memenuhi dan berlimpah-limpah memberikan gambaran seperti sebuah gelas yang terus-menerus dituangi air hingga meluber keluar. Paulus menegaskan bahwa sukacita, damai, dan harapan yang melimpah ruah itu adalah hasil karya Roh Kudus di dalam kita, bukan hasil jerih payah atau pikiran positif manusia. Di saat tangki semangat kita sedang kosong karena berbagai tekanan hidup, kita tidak perlu merasa bersalah karena kehabisan harapan. Tugas kita bukanlah memaksakan diri untuk terlihat kuat, melainkan sekedar datang dan terkoneksi dengan Sang Sumber Pengharapan. Saat kita membuka hati dan menaruh iman kita kepadanya, Roh Kuduslah yang akan mengambil alih dan menyuntikkan kembali kedamaian itu. Dan yang lebih luar biasa, saat Tuhan yang mengisi hati kita, harapan itu tidak hanya akan cukup untuk kita bertahan, tetapi akan meluber sehingga kita bisa ikut menguatkan orang-orang di sekitar kita. Mari kita merenungkan sejenak. Bagian mana dari hidup atau pelayanan kita yang saat ini terasa paling kering dan kehabisan harapan, yang hari ini perlu kita bawa kepada Allah agar dipenuhi kembali oleh Roh Kudus? Mari kita berdoa. Allah sumber pengharapan, kami datang kepadamu dengan hati yang sering kali terasa kosong, lelah, dan kehabisan daya juang. Ampuni kami ketika kami mencoba menciptakan harapan dari kekuatan dan logika kami sendiri. Hari ini kami membuka hati kami, penuhilah kami kembali dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dengan kuat di dalam kami, sehingga hidup kami boleh kembali berlimpah dalam pengharapan. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.